sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Shalom, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, karena kita sangat merindukan hadirat-Nya. Kita tahu bahwa Dia segalanya di dalam hidup ini. Dia sumber kehidupan kita. Kita mau mengagungkan namanya yang kudus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dalam hidup ini untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sebab pengharapanku menolongku dan aku tiada yang seperti ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sebab pengharapanku menolongku dan aku tiada yang seperti ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sebab pengharapanku menolongku dan aku tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Kita sembah Dia. Jiwa kami merindukanmu Tuhan, jiwa kami menantikanmu Tuhan.
firman-Mu bersama-sama kami terima, menjadi rema di dalam hidup kami untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Dan saya menyapa kepada seluruh sidang jemaat Tuhan GBPS Agape Semanding dengan salam kasih Kristus. Hari ini masih dengan sistem yang sama, kita masih menggunakan media online di dalam pelaksanaan peribadatan kita. Namun satu hal yang saya mau katakan bahwa tidak mengurangi apa yang bisa kita kerjakan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam hari-hari ini, saudara-saudara, saya sangat berharap saudara tetap sehat, tetap aman dalam dekapan Tuhan. Saudara tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Bahkan jika hari ini saudara dan saya masih bisa bersama-sama di dalam ibadah, kali ini saya tahu itu hanya karena anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Olehnya dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama kita akan menggumuli sebuah kebenaran firman Allah yang saya ambil dari kitab Mazmur. Saudara boleh membaca bersama-sama dengan saya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-23, di sana ada satu ayat yang kita akan sama-sama belajar pada kesempatan ini. Ayat 23, Mazmur 31, demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita melihat dari perikop ayat firman Tuhan yang menjadi acuan kita dalam kesempatan kali ini, perikop di sana adalah aman dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat satu perikop yang sangat indah buat kita. Aman dalam perlindungan Tuhan. Alkitab sungguh berkata ya dan amin. Dalam situasi apapun, Alkitab berkata bahwa kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun kita harus jujur mengatakan bahwa hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan satu musibah, satu persoalan yang sangat-sangat luar biasa. Bukan saja melanda negara kita, Republik Indonesia, tetapi juga melanda seluruh belahan dunia. Tetapi kalau siang hari ini kita melihat kebenaran firman Allah, maka ada sebuah kekuatan baru yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita, setiap saudara dimanapun saudara berada. Nah, tolong perhatikan baik-baik dari ayat ini. Dikatakan aku menyangka dalam kebingunganku. Saudara, ayat ini adalah sebuah ungkapan hati daripada seorang Daud. Ayat ini bukan sebuah penghiburan yang diungkapkan oleh Raja Daud. Bukan juga sebuah penguatan rohani kepada sesamanya. Tetapi ayat ini benar-benar Daud sedang mengungkapkan sebuah keluh kesahnya kepada Tuhan. Dikatakan aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Dari ayat ini apa yang bisa kita pahami, saudara?
Ada beberapa hal yang saya akan bawa buat saudara dan saya mengerti beberapa hal ini. Yang pertama, kalau kita melihat ayat ini dari kalimatnya, maka kita bisa memahami satu, bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari yang namanya persoalan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada satupun manusia, apapun keadaannya, apakah dia seorang konglomerat, apakah dia seorang yang berkedudukan tinggi, apakah dia seorang terpelajar, Alkitab mencatat bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari yang namanya persoalan. Karena ketika kita melihat dari ayat ini, maka kita bisa mengatakan apa yang diungkapkan oleh Raja Daud ini menunjukkan bahwa dia juga sedang dalam persoalan. Dia juga sedang menghadapi persoalan dalam hidupnya. Sama seperti hari-hari ini saudara dan saya, masyarakat Republik Indonesia sedang berhadapkan dengan virus corona. Dan ini membuat tidak sedikit orang mengalami kecemasan dalam hidup dikarenakan oleh virus corona atau COVID-19 ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata tidak ada satupun manusia yang mampu menghindar dari yang namanya persoalan. Yang kedua, dari ayat ini maka kita akan temukan dua hal yang tadi dikatakan bahwa tidak ada satupun yang luput dari masalah. Sedangkan yang kedua, dari ayat ini kita menemukan bahwa setiap kali kita berespon dalam sebuah peristiwa atau keadaan yang kita hadapi, maka kita harus berhati-hati dengan respon kita. Karena apa yang kita responi itu juga yang akan menjadi hasil ke depan sesudah kita berespon. Kalau kita memperhatikan di ayat ini mengatakan bahwa aku menyangka dalam kebingunganku. Dalam kebingungan Daud berkata bahwa aku telah terbuang dari hadapan Allah. Ketika kita mencoba untuk merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dan kemudian kita beresponnya bukan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan sedang pengharapan kepada Allah, maka yang ada adalah kebingungan. Sama seperti Daud. Katakan aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya kepingin mengajak kita untuk mari kita bersama-sama belajar. Ketika kita berespon dalam satu situasi atau keadaan apapun, kita harus menjaga respon kita. Ketika respon kita tidak jaga, maka hasilnya juga, maka kita akan melihat bukan sesuatu yang menguntungkan dalam diri kita. Daud meresponi persoalan yang dihadapinya, dikatakan dalam kebingunganku. Apa yang membuat orang bisa bingung ketika dia berhadapan dengan persoalan? Apa yang membuat orang bisa mengalami kecemasan ketika dia berhadapan dengan persoalan? Satu, karena dia melihat besarnya masalah. Karena dia melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang dia sembah. Padahal bukankah kita setiap kali berkata bahwa Tuhan itu Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tetapi ketika kita diizinkan untuk mengalami persoalan dalam hidup ini, berapa banyak kali kita mengalami kebingungan sama seperti Daud. Tetapi kita bersyukur dalam kesempatan ini ternyata tidak sampai di situ. Ketika Daud berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya, seolah-olah Daud disadarkan bahwa sesungguhnya dikatakan, engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari ayat ini bahwa
Seolah-olah Daud diingatkan kembali oleh besarnya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengatakan tadinya seolah dia terbuang dari hadapan Allah, tetapi ketika dia sadar, dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah tetap Allah yang sama. Allah tetap Allah yang konsisten. Kalau dulu dia mendengar suara permohonan Daud, maka hari ini juga dia sedang mendengar saat Daud sedang mengalami kesulitan. Hal ini perlu saya tegaskan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, dengarkan baik-baik. Dalam setiap kesulitan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, atau dalam lingkungan bahkan negara kita, dengarkan baik-baik. Tuhan yang sama, Tuhan yang konsisten seperti yang disembah oleh Raja Daud adalah Tuhan yang sama juga, yang tetap konsisten dengan segala janjinya, yaitu manakala kita berseru kepadanya, manakala kita berteriak kepadanya, Dia Allah yang sama yang telah mendengar dan memberikan pertolongan kepada Raja Daud. Dia Allah yang memberikan juga pertolongan buat saudara dan saya. Lalu mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi persoalan daripada Daud? Dari teks ini kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Persoalan yang dihadapi oleh Daud, kita melihat di sini bahwa yang pertama, Daud harus berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya dekat dengan dia. Orang-orang yang tidak jauh dari dia. Orang-orang yang ada di sekitar dia. Tetapi justru orang-orang yang seperti itulah yang seringkali berniat untuk menyakiti Daud. Saya perlu ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Dengarkan baik-baik. Kadangkala Tuhan izinkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, orang yang setiap kali bertemu dengan kita, kadangkala justru dari mereka lah kita menghadapi hal-hal yang buruk. Apa yang bisa saya katakan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Allah? Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi kesulitan, kita mau datang kepada Dia, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang bukan saja mengizinkan persoalan itu terjadi, tetapi kepada Allah yang juga telah menyediakan solusi, telah menyediakan jalan keluar bagi setiap orang yang menaruh percaya kepadanya. Saudara melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga mengalami begitu banyak tekanan dalam hidup mereka. Mereka begitu banyak mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tetapi lagi-lagi Alkitab berkata, setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, maka dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan yang sama tetap menaruh pertolongan kepada mereka. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-62, dikatakan di sana bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya ketika kita dekat dan melekat dengan Allah, maka kedamaian, ketenangan itu ada bersama dengan kita. Bukan berarti persoalan kita selesai, bukan berarti masalah kita selesai, tetapi Allah hadir untuk memberikan kedamaian. Allah hadir untuk memberikan ketenangan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti seperti hari-hari ini. Saya mendengar ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesusahan terkait dengan dampak daripada virus corona ini. Tetapi dari tempat ini saya berdoa supaya Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang, Dia mau berbelas kasihan bagi setiap orang yang hari-hari ini sedang mengalami keluh kesah, sama seperti Daud. Orang-orang yang hampir putus pengharapan,
orang-orang yang hampir saja mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Saya berdoa dari tempat ini agar mereka mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini agar belas kasihan Allah turun atas mereka, atas semua penduduk masyarakat Indonesia. Saudara, kita melihat di sini dari teks ini, kita melihat Daud mengalami persoalan karena orang-orang yang ada di sekitarnya justru yang menjadi pemicu persoalan. Sedangkan yang kedua, kita melihat bahwa sebagai seorang raja, tentunya dia harus berhadapan dengan beragam masyarakat. Mulai dari masyarakat kaum bawah, kaum menengah, sampai kepada top level. Kita melihat dari beragam macam orang ini, maka muncullah macam-macam persoalan. Dan ini yang sedang dihadapi oleh Raja Daud. Itu sebabnya dalam hebatnya masalah yang dihadapi oleh Raja Daud, dia sampai berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang heran itu tetap menyertai kehidupannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sampai dengan hari ini saudara dan saya masih beribadah menggunakan media online. Entah 1 minggu atau 2 minggu ke depan lagi kita akan masih melakukan ibadah yang sama. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah putus pengharapan. Alkitab mencatat Yesus Kristus adalah dasar daripada pengharapan itu. Manakala kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus, maka kita tetap aman sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Sekali lagi, ketika Yesus Kristus itu yang menjadi pengharapan kita, maka kita akan aman di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman seperti yang kita ketahui hari-hari ini. Yang pasti saudara, di tengah-tengah situasi sekarang ini, mari saya menghimbau jemaat Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang mencemaskan, situasi yang hari-hari ini membuat tidak sedikit orang khawatir. Kita mau tetap menjadi berkat, kita mau menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan kasih Allah bagi setiap saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, jangan kita hanya terjebak untuk memikirkan kebutuhan kita, keperluan kita. Kita harus mau menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, supaya dunia tahu bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, di saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi tenang menghadapi situasi dan kondisi yang semakin sulit. Kita terus tenang karena ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Sama seperti seorang bapak yang menyertai, yang menuntun anaknya, maka anaknya menjadi tenang. Meskipun di sekitar dia ada hal-hal yang menakutkannya, tetapi karena dia bersama dengan bapaknya, sedikit pun tidak ada ketakutan untuk dia. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya terus menekankan, bangunlah hubunganmu yang intim dengan Bapa di surga. Sehingga ketika Bapa itu bersama-sama dengan kita, Dia akan menuntun kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Kiranya melalui kebenaran firman Allah yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini,
menolong saudara dan saya untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupmu. Meskipun kalau kita sadar bahwa kadangkala persoalan menghantam pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi kita terus menaruh percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya mengajak saudara dan saya untuk sama-sama kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, "Aku tahu Bapa pelihara." Dalam situasi dan kondisi dunia yang semakin mencekam ini, biar kita hanya percaya bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa yang terus ada dalam segala situasi. Terima kasih. Ku tahu Bapa melihat. Dia baik, Dia baik, punya Dia selalu serta. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Dia baik, Dia baik, yang Dia selalu serta. Dia baik lewat padang cobaan, semuanya mendatangkan teman. Ku tahu Bapa pelihara. Saudara-saudara, Bapa yang saudara dan saya sembah adalah Bapa yang baik. Dia baik bukan hanya untuk sehari, tetapi Dia adalah Bapa yang baik untuk selama-lamanya. Bahkan sampai Dia datang kali yang kedua, Dia tetap Bapa yang baik. Tetapi bukan berarti juga karena Dia Bapa yang baik, maka kita hidup sesuka hati kita. Tidak. Tetapi Bapa yang baik, Dia rindu agar semua anak-anaknya hidup memperkenankan hatinya, hidup menyenangkan hatinya. Dan jika itu yang kita lakukan, maka kita juga harus percaya Dia Bapa yang baik. Dia terus selalu memelihara saudara dan saya. Dia terus sertai kita sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh kembali menghampiri hadirat Tuhan dalam peribadatan kami. Kami bersyukur, kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan lakukan dalam kesempatan ini tidak akan sia-sia ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kiranya memeteraikan kebenaran firman Allah bagi setiap kami, hamba-Mu maupun seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang sama menolong kami, menolong jemaat Tuhan satu persatu dalam segala persoalan hidup mereka, dalam segala pergumulan hidup mereka. Mari tangan murah Tuhan yang akan terus menopang mereka, menolong dan memberkati mereka. Jika ada yang lemah, Tuhan yang memberi mereka kekuatan. Jika ada yang susah,
Tuhan menghibur mereka. Dan jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman kami, para dokter yang berada di garda terdepan. Mereka telah berjuang bersama-sama dengan pemerintah. Mereka melakukan pekerjaan mereka untuk bersama-sama memutuskan mata rantai Tuhan virus yang sedang wabah hari ini. Mari Tuhan tolong campur tangan. Tuhan yang memberi mereka hikmat, Tuhan yang memberi mereka kekuatan untuk mereka boleh tetap stay sampai semuanya ini berlalu. Kami menyerahkan seluruh warga Republik Indonesia ini dimanapun kami berada, biar kami juga menyadari betapa hal ini menimpa bukan hanya sebagian orang, tetapi bagi setiap orang yang melengah, maka hal ini akan terjadi. Sebab itu Tuhan menolong agar kami menyadari ini dan kami mulai melakukan apa yang menjadi keinginan bahkan Tuhan kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga semua boleh sehat, semua boleh mengalami pemulihan karena Tuhan yang mengerjakannya. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh para menteri, anggota legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, para gubernur, para wakil gubernur, wali kota, bupati, dan sampai kepada jajaran yang paling terendah. Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga kepada Tuhan telah memfokuskan seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya Tuhan yang menjaga, melindungi kami, keluar bahkan kami masuk ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang daripada Allah pada surga, kecintaan dan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku.